Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, apa kabarnya nih? Kami berharap semoga Sobat Inspirasi kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya sukses selalu. Rasanya sudah lama sekali kami tidak menyuguhkan tayangan para Sobat Inspirasi kalian. Rindu ini rasanya sangatlah memuncak untuk kembali berbagi kisah dan cerita inspiratif dengan Sobat Inspirasi sekalian. Tapi oke, karena sudah rindu, izinkan kali ini kami menyuguhkan cerita agak berbeda nih, yaitu traveling kami ke beberapa objek wisata religi atau ziarah di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah. Biar afdol untuk memulainya, mari kita sama-sama memulai dengan berdoa. Semoga siapapun yang menonton video ini Allah berikan kemudahan, kelancaran rezeki serta kesehatan yang prima, dan tentunya mendapat panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang dan berkunjung serta melakukan ritual ibadah di Tanah Suci Mekah dan Madinah, dan tentunya berkesempatan pula untuk mengunjungi objek-objek wisata religi yang akan kami sampaikan dalam episode traveling kami kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah perjalanan kita mulai dari awal, yaitu pemberangkatan menuju kota Mekah. Qadarullah kami berada dalam rombongan jamaah umroh di bawah naungan Travel Nur Amanah. Untuk permulaan petualangan religi ini, seluruh jamaah diwajibkan untuk berkumpul di Bandar Udara Soekarno-Hatta jam 7 malam atau jam 19.00 waktu Indonesia Barat untuk dilakukan manasik umroh dan persiapan perjalanan. Setelah manasik berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam, kami langsung diarahkan untuk melakukan check-in dan akan take off pada pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Orang Padang. Tangerang. Oh. Memang enggaknya Dari Bogor. Dengan menumpangi pesawat Saudi Airlines membutuhkan waktu kurang lebih 9 jam 50 menit dari take off Bandar Udara Soekarno-Hatta hingga landing di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Saudi Arabia. Jarak yang ditempuh adalah kurang lebih 4.950 mil atau 7.966 km. Kami tiba di Jeddah dan selesai melakukan proses imigrasi kurang lebih jam 9:10 pagi hari waktu setempat. Selama perjalanan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh penumpang, khususnya penumpang pada kelas ekonomi seperti kami saat ini. Tidak ada layar monitor aktif yang biasa ada di sandaran bangku yang bisa dinikmati berupa film dan tayangan entertainment lainnya. Walau ada fasilitas wifi untuk mengakses menu hiburan menggunakan gadget masing-masing, namun kelihatannya kurang diminati. Jadi selama perjalanan penumpang pesawat lebih memilih untuk beristirahat dan sesekali menengok keluar jendela walau yang dilihat hanya kegelapan semata. Oh ya, dalam perjalanan kita diberikan 2 kali layanan makanan, yaitu berupa makanan berat dan juga snack. Lumayanlah untuk mengganjal perut selama 9 jam ke depan. Omelet. Nasi goreng or omelet? Omelet?
Ada tips dikit nih yang mungkin sebagian sudah mengetahuinya, bahwa di bangku pesawat penerbangan internasional, senderan bangku khususnya pada bagian kepala ada bagian yang bisa ditekuk sebagai senderan kepala saat kita tertidur sehingga kepala tidak copot. Kok copot sih? Maksudnya tidak terjatuh ke kiri dan juga ke kanan. Bisa dilipat seperti ini ya Sobat Inspirasi, dan kelihatannya banyak yang tidak memanfaatkannya seperti penumpang sebelah kiri dan kanan saya ini. Setibanya di Jeddah, kami langsung disambut oleh sang mutawif atau pemandu perjalanan umroh, Babang Ganteng asal Cianjur, Ustadz Anjal Abdullah. Setelah semua berkumpul di Bandara Udara King Abdul Aziz, oleh sang mutawif seluruh jamaah langsung diarahkan untuk langsung mengambil mikot. Sobat Inspirasi, di dalam ibadah umroh yang dimaksud dengan mikot adalah batas dimulainya ibadah umroh. Ketika kita sudah melintasi tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat mikot, kita wajib memakai pakaian ihram dan mengucapkan niat ibadah umroh ataupun haji. Jadi di Bandara Udara King Abdul Aziz inilah kami berganti ke pakaian ihram, melaksanakan sholat sunat ihram dan menaiki bus untuk menuju kota Mekah. Di dalam bis inilah kami dan semua jamaah dipandu untuk melafazkan niat ibadah umrah oleh sang mutawif. Terus pakaian ikram para tamu-tamu Allah, para kekasih Rasulullah, para kekasih baginda Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari yang sangat cerah ini kita akan melaksanakan ibadah umrah.
akan melaksanakan ibadah umrah yang merupakan ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah. Tidak semua orang bisa berangkat ke sini Bapak Ibu, ada yang kaya, harta melimpah, harta di mana-mana tapi belum Allah panggil. Akan tetapi ada orang yang sederhana, penjual jamu, penjual bakso, tapi ketika Allah panggil langsung berangkat. Jadi umrah ini bukan orang kaya atau orang miskin, tapi orang yang Allah panggil. Makanya bersyukurlah kepada. Sebelum membahas berapa jam perjalanan dari Jeddah ke Mekah, perlu diketahui terlebih dahulu seberapa dekat kedua kota tersebut. Mekah dan Jeddah terletak di Provinsi Mekah di Arab Saudi dan hanya berjarak sekitar 80 km. Meskipun jaraknya cukup dekat, namun perjalanan ke Mekah membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung dari kendaraan yang digunakan. Waktu tempuh perjalanan dari Jeddah ke Mekah dengan bus sekitar 3 jam. Walaupun terasa lama, namun menaiki bus memiliki beberapa keuntungan sobat. Salah satunya kita bisa menikmati pemandangan selama perjalanan sampai puas. Pemandangan yang tentunya tidak bisa kita temukan di daerah lain yang berupa padang pasir dan gunung bebatuan yang mendominasi di sepanjang perjalanan atau di sepanjang area perjalanan yang dilewati. Iya, siapa yang meninggal? Yang elit paling. Perumahan kali ya? Oh iya, rumahan elit.
Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersujud. Masya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ampuni dosa-dosa suami saya, anak-anak saya, keluarga saya, ya Allah. Itu pertama, Masjidil Haram disucikan itu untuk orang yang memperbanyak yang kedua untuk orang yang memperbanyak i'tikaf, yang ketiga untuk orang yang memperbanyak ruku dan sujud. Oleh karenanya perbanyak i'tikaf di Masjidil Haram, perbanyak baca Quran di Masjidil Haram, perbanyak berzikir bersalawat di Masjidil Haram, kemudian perbanyak sholat sunnah, perbanyak sholat wajib di Masjidil Haram, sholat 5 waktu jaga di Masjidil Haram, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib perbanyak di Masjidil Haram. Paham apa ibu? Paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kita harus menjaga adab etika ketika sudah masuk tanah haram, tanah yang mulia, tanah yang sucikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua kita harus memperbanyak etika, harus memperbanyak tawaf, harus memperbanyak ruku dan sujud di Masjidil Haram. Insyaallah sebentar lagi kita akan sampai ke hotel kita. Ya, bisa Bapak Ibu lihat sebelah kanan kiri kita ini adalah hotel khusus untuk jamaah yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Maka tidak heran kalau Bapak Ibu lihat kiri kanan banyak hotel ya, karena ini adalah yang disediakan oleh orang-orang Saudi. Nah sebelah kiri kita itu sudah ada Masjidil Haram. Bisa Bapak Ibu lihat sebelah kiri kita itu adalah Masjidil. Sangat luar biasa megahnya, indahnya, luar biasa, masya Allah, tabaraka. Bapak Ibu, jangan sampai ada barang-barang yang ketinggalan, HP, jasa, dan dan sebagainya ya, paspor apalagi ya, paspor, barang-barang berharga, jasa, apalagi tas, jaket, ya, kacamata, jangan sampai ketinggalan. Insya Allah sebentar lagi kita sampai ke hotel ya. Silakan istirahat dulu di lobi, istirahat dulu di lobi hotel, biarkan koper sama petugas. Ibu mah jalan aja ke lobi, nanti kopernya sama petugas ya. Bapak Ibu paham? Insya Allah hotel kita cuma 50 meter lagi, dekat ya, udah di depan kita. Silakan dicek dulu barang-barang, jangan sampai ada yang ketinggalan, HP, jasa dan sebagainya. Tadi kan di sini ada cari. Di bawah. Di posisi. Oh. Dari cobanya ada. Coba lihat di bawah ya. Kalau di situ dicek lagi. Sekarang cuacanya mendung Bapak Ibu. Itu depan kita. Samping Suhada. Sekarang cuacanya mendung Bapak Ibu. Biasanya panas sampai 48 derajat. Kebayang nggak? 48 derajat, angin pun bukan sepoi-sepoi. Nah, yang sebelah kanan kita, yang sebelah kiri kita itu adalah Makarim, hotel Makarim. Yang depan kita itu adalah hotel apa namanya? Rayana ya. Kemudian di depan kita itu ada hotel Suhada, kemudian ada hotel Grand Al-Masa, kemudian ada hotel apa lagi? Manazil Kiram.
insya Allah sebentar lagi kita akan sampai ke hotel kita, tempat istirahat kita. Insya Allah Bapak Ibu, hotel kita dekat sama Masjidil Haram. Jadi keterlaluan kalau jarang sholat di Masjidil Haram, udah dekat jarang sholat juga. Perbanyak i'tikaf di Masjidil Haram, perbanyak sholat sunnah di Masjidil Haram, karena pahalanya 100.000 pahala. Yang biasanya kita di Indonesia dapat 27 pahala, di sini kita dapat berapa? 100.000 pahala. Makanya Bapak Ibu saya sarankan, nasihat saya selama di sini, perbanyak i'tikaf di Masjidil Haram, ya. Perbanyak ruku dan sujud di Masjidil Haram. Libur biasanya namanya. Orang nggak boleh mandi. Hah? Nggak boleh mandi. Tahu. Nggak boleh mandi dulu kita nggak. nanti catanya. Alhamdulillah.
Sobat Inspirasi, dalam video ini kami tidak akan membahas atau menampilkan ritual ibadah umroh yang dilakukan oleh para jamaah karena kami hanya akan menyuguhkan informasi mengenai daerah atau spot wisata religi yang dikunjungi atau ziarah oleh saya dan para jamaah lainnya. Cukup dulu untuk video pertamanya, nantikan detail perjalanan pada episode berikutnya ya. Namun sebelum menutup episode pertama ini, jangan lupa untuk bantu channel kami agar terus berkembang dan terus memberikan kisah dan cerita inspiratif dengan cara subscribe channel kami, share video-video kami, like dan juga komen pada kolom komentarnya, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi begitu kami upload video-video terbaru dari kami. Terima kasih Sobat Inspirasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.